Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu langit mendung seperti mencerminkan isi hatiku yang juga kelabu. Aku duduk di meja makan rumah ini. Rumah yang dulu kuberikan dengan ikhlas kepada mertuaku sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan. Namun, siapa sangka di balik semua kebaikanku, ada rencana jahat yang mereka simpan rapi, seperti racun yang disimpan dalam botol parfum, tak terlihat tapi mematikan. Namaku Anjani. Aku istri dari seorang pria yang dulunya kupikir akan menjadi pasangan hidup yang setia, pelindung, sekaligus teman dalam segala suka duka. Rendra, suamiku, adalah anak sulung dari pasangan Harjono dan Lastri. Mereka tampak seperti keluarga terhormat, religius, dan sederhana. Tapi seperti kata pepatah, air tenang menghanyutkan. Awal pernikahan kami, semuanya terasa manis. Mertua menyambutku hangat. Ibu mertuaku bahkan menyuruhku memanggilnya ibu, tanpa embel-embel. Ayah mertuaku sering memuji masakanku di depan tamu. Aku seperti anak perempuan yang mereka tak pernah punya. Aku percaya pada kasih mereka, memperlakukan mereka seperti orang tuaku sendiri. Bahkan saat Rendra kehilangan pekerjaan selama 2 tahun, akulah yang menopang semua kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar cicilan rumah baru yang akhirnya kuhakmikan atas nama mereka. Dengan harapan kami bisa tinggal bersama dan saling menjaga. Rumah ini milik kita bersama, Anjani. Tapi kalau bisa, atas nama Bapak saja ya. Nanti kalau kamu kerja ke luar kota atau sesuatu, biar mudah ngurus administrasinya, kata Rendra waktu itu. Aku percaya. Tidak sedikit pun curiga. Ku penuhi permintaannya tanpa tanda tanya. Aku tak pernah hitung-hitungan. Beberapa tahun berlalu, Rendra akhirnya bekerja lagi, gajinya 2 kali lipat dari pekerjaanku. Tapi entah kenapa, uang selalu habis. Setiap kali kutanya, ia selalu punya alasan. Entah bantu adiknya, entah orang tuanya butuh dana untuk pengobatan. Aku mengerti dan aku rela. Tapi lama-lama, aku mulai merasa aneh. Rendra semakin sering keluar, malam, pulang larut tanpa kabar. Ia jarang menyentuhku, bahkan tak lagi membalas pesan manis yang dulu jadi kebiasaannya. Aku mengira dia hanya stres pekerjaan, tapi kenyataan jauh lebih pahit. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Telepon genggamnya penuh kata sandi, tapi aku tahu cara mengaksesnya. Dan disitulah segalanya terbuka. Ada ratusan pesan dengan perempuan yang sama, Intan, mantan kekasihnya sewaktu kuliah. Rupanya mereka kembali menjalin hubungan. Tidak hanya itu, mereka telah bertemu berkali-kali, bahkan menginap bersama di hotel. Hatiku remuk. Tapi aku tidak menangis. Aku diam. Aku catat. Aku kumpulkan bukti. Aku tahu menangis sekarang tidak akan menyelesaikan apapun. Lebih baik aku diam dan tunggu waktu. Aku mulai berubah. Tidak lagi memberikan uang secara bebas. Aku perhatikan perubahan sikap keluarganya. Lastri mulai sering sindiranku soal pekerjaan. Bilang perempuan seharusnya tidak lebih sukses dari suami. Harjono yang dulu ramah, mulai bicara dingin. Bahkan adik iparku mulai berani menyuruh-nyuruhku saat di rumah. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika aku mendengar pembicaraan mereka dari balik pintu kamar. Aku tidak sengaja lewat saat mereka berkumpul di ruang tamu. Mungkin mereka tak sadar aku belum keluar rumah. Sudah waktunya Rendra lepas dari Anjani. Dia terlalu menguasai. Rumah ini sudah atas nama Bapak, jadi kalaupun mereka cerai, dia tidak akan dapat apa-apa, kata Lastri. Intan lebih cocok untuk Rendra. Anjani itu terlalu banyak maunya, sahut adik ipar. Aku berdiri mematung. Rasanya tubuhku membeku. Jadi selama ini, mereka telah merencanakan semuanya, termasuk menyuruhku membelikan rumah atas nama mereka. Semua senyum yang kuterima selama ini adalah palsu. Sejak saat itu, aku menyusun rencana.
Aku konsultasi diam-diam dengan pengacara. Ternyata, meski rumah ini atas nama mertuaku, semua bukti transfer dan pembelian berasal dari rekeningku pribadi. Aku punya bukti kuat, bahkan ada saksi dari notaris dan bank bahwa uang pembelian rumah itu berasal dari tabunganku. Aku juga menyewa detektif swasta. Rendra rupanya sudah tinggal bersama Intan di apartemen yang kubiayai sewanya selama ini. Iya, apartemen itu juga atas namaku. Aku terlalu bodoh waktu itu, mengira semua properti yang kubeli akan dinikmati keluarga secara adil. Hari itu aku pulang dari kantor lebih awal. Aku bawa berkas lengkap. Di ruang tamu, mereka sedang duduk bersantai seperti biasanya. "Ada apa, Anjani? Kok mukamu tegang begitu?" tanya Lastri sambil menyeduh teh. Aku duduk tenang. Kutaruh map di meja. Ini surat penyitaan sementara dari pengadilan. Mulai hari ini, rumah ini dalam proses sita sementara karena dalam proses sengketa. Hukum. Mereka terperanjat. "Apa maksudmu? Ini rumah kami," teriak Harjono. "Bukan. Rumah ini dibeli dengan uangku. Pakai namamu hanya karena aku percaya. Tapi sekarang, semuanya berubah. Dan aku tidak sebodoh yang kalian kira. Aku tahu semua tentang Rendra, tentang Intan, tentang rencana kalian untuk menyingkirkanku." Suasana mendadak mencekam. Lastri menatapku seperti ingin menelan kepalaku. Tapi aku tidak gentar. Aku sudah terlalu lama diam. "Anjani, kamu jangan buat malu keluarga. Masalah rumah tangga diselesaikan baik-baik. Ini rumah tempat anak cucu tumbuh nanti," ucap Lastri mencoba lembut. Aku sepakat. Tapi bukan dengan kalian. Kalian bukan keluargaku lagi. Mulai sekarang, kalian keluar dari rumah ini. Kalau tidak, aku paksa dengan jalur hukum. Aku bangkit, mengambil kunci rumah dari meja. "Petugas dari pengadilan akan datang besok. Kalau kalian tidak keluar, akan ada pengosongan paksa." Tangis dan teriakan mulai terdengar, tapi aku tak peduli. Aku sudah cukup lama menjadi korban. Aku kembali ke kamar, kunci pintu, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum di dalam rumah ini. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku berdiri untuk diriku sendiri. Besok akan jadi hari panjang, tapi aku siap. Besok akan jadi hari panjang, tapi aku siap. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, bukan karena takut, tapi karena aku ingin melihat jelas semua bayangan masa lalu yang selama ini berusaha kuusir. Rendra, Lastri, Harjono. Semuanya datang silih berganti di benakku. Wajah mereka seperti topeng yang perlahan-lahan terkelupas, memperlihatkan bentuk aslinya. Aku tidak menangis, tidak lagi. Bahkan ketika ku dengar suara tangisan Lastri tertahan dari ruang tengah, aku hanya tersenyum pahit. Pagi harinya, jam 7 tepat, aku bangun. Kuhampiri dapur, membuat kopi seperti biasa. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena darahku mengalir cepat menahan semua gejolak emosi yang selama ini kutahan. Aku tahu pagi ini akan mengubah segalanya. Tidak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. 2 orang pria dan 1 wanita turun membawa map besar dan papan klip. Petugas dari pengadilan. Aku membukakan pintu dengan tenang. "Selamat pagi, Bu Anjani. Kami dari pengadilan negeri, sesuai dengan surat yang sudah disampaikan kemarin, kami datang untuk verifikasi fisik dan menyampaikan surat panggilan sidang serta perintah pengosongan jika diperlukan," kata pria berbadan tegap. Itu, aku mengangguk. "Silakan masuk. Mereka ada di ruang tengah." Aku tidak sempat memanggil mereka, karena Lastri sudah berdiri di ujung koridor, dengan daster batik lusuh, wajah sembab dan mata merah. Harjono duduk di kursi rotan, tak bicara sepatah kata. Rendra, belum terlihat. "Saya tidak akan keluar dari rumah ini. Ini rumah saya. Kamu menantu durhaka, Anjani. Kamu pikir dengan uang kamu bisa usir orang tua suami sendiri? Dasar tidak tahu adat," teriak Lastri sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Petugas perempuan mendekatinya dengan sopan, menyodorkan surat perintah pengadilan. "Bu, mohon dibaca terlebih dahulu,"
Semua proses ini resmi dan sah menurut hukum. Jika ada keberatan, silakan ajukan lewat kuasa hukum ibu, bukan dengan emosi. Aku duduk di sofa tanpa bersuara. Aku ingin mereka membaca sendiri. Ingin mereka menyadari bahwa semua topeng telah runtuh, bahwa permainan mereka selama ini telah berakhir. Rendra muncul dari kamar, mengenakan kaos dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Matanya mencari-cari, mungkin berharap aku akan menarik kembali semua ini dan memaafkan. Tapi tidak. Aku bukan Anjani yang dulu. Kamu keterlaluan, Anjani, ucap Rendra pelan. Tidak. Kalian yang keterlaluan. Aku hanya mengambil kembali hakku. Rumah ini bukan milik kalian. Dan hubungan ini, semua ini, sudah lama kalian rusak sendiri. Ini akan jadi aib keluarga. Kamu pikir kamu siapa bisa usir orang tua dari rumahnya sendiri? Harjono akhirnya bicara. Suaranya berat menahan amarah. Justru, karena aku tahu siapa aku melakukan ini. Kalau aku tetap diam, aku akan tetap jadi boneka di rumah ini, dimanfaatkan, dibohongi, diperalat. Tapi cukup. Hari ini permainan kalian selesai. Petugas mulai mencatat isi rumah. Membuat daftar inventaris. Mereka memotret setiap sudut ruangan, memastikan bahwa proses sita berjalan sesuai prosedur. Lastri mencoba menghalangi, tapi salah satu petugas memberi peringatan tegas. Jika mereka melakukan perlawanan, akan dikenakan sanksi pidana. Wajah Lastri mendadak pucat. Harjono hanya menunduk. Rendra duduk kembali, memijat pelipisnya. Suasana hening. Aku berjalan ke kamar, mengambil koper yang sudah kusiapkan. Bukan untukku, tapi untuk mereka. Kubuka lemari tempat pakaian Harjono dan Lastri. Kuambil sebagian besar baju mereka, kumasukkan ke koper besar, lalu kutarik ke ruang tengah dan meletakkannya di depan mereka. Silakan. Aku beri waktu sampai jam 2 siang. Setelah itu, rumah ini akan dikunci, dan kalian tidak diizinkan masuk lagi sampai proses hukum selesai. Kalau tidak mau repot, keluarlah dengan baik-baik. Lastri menangis meraung. Ia jatuh bersimpuh di lantai, memeluk kaki Rendra. Nak, bilang ke istrimu, jangan begini ke ibu. Ibu ini ibu kamu, masa diusir kayak pengemis? Aku berdiri, menatap langsung mata Rendra. Kamu mau aku bacakan semua isi chat kamu dengan Intan di sini sekarang? Atau kamu mau aku buka semua rekaman suara waktu kamu bilang mau nikah diam-diam dengan dia, sambil tetap memanfaatkan uangku? Wajah Rendra membeku. Bahkan Lastri mendadak diam. Kamu pikir aku enggak tahu? Selama ini aku diam bukan karena bodoh. Tapi aku ingin lihat sampai sejauh apa kalian tega menyakiti orang yang mencintai kalian tanpa syarat. Tangis Lastri berubah, menjadi isak pelan. Harjono berdiri, membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Ia hanya memandangku lama, lalu menatap koper yang tergeletak di lantai. Perlahan, ia menunduk dan mulai mengangkat koper itu ke dekat pintu. Aku tahu itu artinya. Rendra tidak bergerak. Ia hanya duduk dengan kepala tertunduk, seperti lelaki yang kehilangan harga dirinya. Petugas menandatangani dokumen. Kami akan kembali jam 2 siang, Bu Anjani, untuk verifikasi akhir. Mohon semua pihak keluar sesuai waktu yang ditentukan, agar tidak perlu ada tindakan lanjutan. Aku mengangguk. Mereka pergi. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Tubuhku lunglai, bukan karena lelah fisik, tapi karena bertahun-tahun tekanan batin yang akhirnya meledak. Aku duduk di kursi, menatap ruang tamu yang kini hening. Tempat di mana dulu aku sering menyajikan teh hangat untuk Lastri, menemani Harjono menonton berita, atau menyuapi Rendra yang manja saat sakit. Semua kenangan itu datang seperti kilat, tajam, cepat, dan menyakitkan. Tapi aku tidak akan goyah. Siang, hari, sesuai janji, mereka keluar satu persatu. Lastri tidak menatapku, hanya menunduk dan menyeka air mata. Harjono menggandengnya, wajahnya keras seperti batu. Rendra adalah yang terakhir. Ia menatapku sebentar, kemudian membuka mulut. Kalau kamu pikir kamu menang hari ini, kamu salah. Kamu kehilangan keluarga. Aku tersenyum tipis. Aku tidak kehilangan apapun,
Justru aku baru saja membebaskan diriku dari penjara yang kalian ciptakan bersama-sama. Ia pergi. Pintu tertutup pelan. Aku berdiri di tengah rumah itu, sendiri. Tidak ada suara. Tidak ada napas orang lain. Hanya aku dan rumah yang kembali menjadi milikku. Tapi tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya ketenangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tapi aku tahu ini belum selesai. Rendra dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan, akan membuat drama baru, akan mencoba mencoreng namaku. Tapi aku tidak takut, karena sekarang aku sudah siap. Dan seperti yang sudah kuduga, 2 hari setelah pengosongan rumah, drama itu dimulai. Telepon genggamku tak berhenti berdering. Nomor-nomor tak dikenal, beberapa pesan singkat bernada ancaman, selebihnya cacian dengan bahasa yang begitu kasar hingga membuat mataku membelalak. Akun media sosialku tiba-tiba dibanjiri komentar nyinyir dari orang-orang yang tak ku kenal. Sebuah postingan anonim di Facebook lokal menuliskan bahwa aku menantu durhaka, perempuan tamak yang mengusir mertuanya demi harta. Aku hanya tertawa kecil. Begitu cepatnya mereka bermain narasi. Tapi yang paling mengejutkan adalah sore itu, ketika aku baru pulang dari kantor, menemukan sebuah mobil hitam parkir di depan gerbang rumah. Di dalamnya duduk seseorang yang tak pernah kuperkirakan akan datang. Intan. Dia keluar perlahan, mengenakan gaun krem dan kacamata hitam besar. Wajahnya cantik, riasannya sempurna, tapi senyumnya menyebalkan. Seperti senyum perempuan yang tahu bahwa kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain muak. "Anjani, boleh kita bicara sebentar?" Tanyanya dengan suara halus yang dibuat-buat ramah. Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka gerbang dan berjalan masuk, sengaja membiarkannya bicara dari luar pagar. Aku hanya ingin klarifikasi. Aku tahu kamu pasti sakit hati, tapi jujur saja, Rendra tidak bahagia denganmu. Kalian tidak cocok sejak awal. Aku berhenti, menoleh pelan ke arahnya. Lucu ya, kamu datang ke rumah yang kubeli, berdiri di depan pagar yang kubiayai, dan mengatakan bahwa suamiku, yang selama ini kamu rebut diam-diam, tidak bahagia denganku. Dia sedikit tersentak, tapi tetap bertahan. Kamu bisa bawa kasus ini kemana saja, tapi pada akhirnya, yang salah tetap kamu. Rendra akan bangkit lagi, dan kamu akan sendirian. Aku mendekat, menatapnya dari balik pagar. Kalau kamu datang untuk menyombongkan diri, kamu salah alamat. Aku tidak takut sendirian. Tapi kamu seharusnya takut, Intan. Karena kamu sedang bersama pria yang mampu menjual istrinya sendiri demi kenyamanan keluarganya. Hari ini aku korbannya. Besok mungkin kamu. Wajah Intan berubah. Ia memalingkan muka, menaiki mobilnya dengan tergesa. Mobil itu melaju cepat, meninggalkan bau parfum mahal yang tertinggal di udara. Malamnya, aku menerima surat panggilan pengadilan. Ternyata Harjono menggugat balik, menyatakan bahwa rumah itu adalah hibah murni dari menantu kepada mertua, dan mereka punya saksi, tetangga sebelah, seorang pensiunan guru yang dulunya sangat dekat dengan keluarga Rendra. Aku tak kaget, mereka memainkan kartu itu. Tapi aku punya lebih banyak kartu. Pengacaraku, Bunita, perempuan setengah baya yang tajam dan tenang, mempersiapkan semua dokumen dengan teliti. Kita akan buat mereka kelabakan. Bukti transfer, bukti notaris, dan rekaman pembicaraanmu cukup kuat. Ditambah, kita punya saksi bank saat kamu menyetor DP rumah secara tunai. Sidang pertama tiba. Di ruang pengadilan, aku duduk berdampingan dengan Bunita. Di seberang, duduk Harjono, Lastri, dan Rendra, seperti satu keluarga utuh yang berusaha menunjukkan citra korban. Rendra bahkan sempat mencoba menatapku lama, mungkin berharap belas kasih, tapi tidak ada lagi ruang itu dalam hatiku. Hakim membuka sidang. Kata demi kata mengalir. Harjono berbicara dengan dramatis, menyebut bahwa aku adalah perempuan egois yang merasa lebih tinggi dari keluarga suaminya karena pekerjaan dan gaji. Lastri menangis sesenggukan, mengaku sudah dianggap seperti pembantu di rumah sendiri. Rendra hanya berkata, saya hanya ingin semuanya selesai secara damai.
Ketika giliranku bicara, aku berdiri dengan tenang. Yang mulia, saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Selama bertahun-tahun saya mencintai dan membiayai keluarga ini. Saya memberikan rumah ini karena saya percaya. Tapi kepercayaan saya dikhianati dengan perselingkuhan, manipulasi, dan pengkhianatan berlapis-lapis. Mereka tahu saya perempuan mandiri, dan mereka memanfaatkan itu. Tapi sekarang cukup, saya tidak akan jadi korban selamanya. Ruangan hening. Hakim mengangguk pelan, mencatat. Di kursi seberang, Lastri berhenti menangis. Rendra menunduk. Sidang itu berjalan hampir 2 jam. Di akhir persidangan, hakim menetapkan bahwa proses akan lanjut ke tahap pembuktian. Belum ada keputusan, tapi semua pihak bisa membaca arah angin. Aku dan timku punya data, mereka hanya punya cerita. Usai persidangan, saat aku berjalan keluar, Rendra mengejarku di parkiran. "Anjani, boleh aku bicara sebentar?" Aku tak menjawab. Tapi dia tetap berjalan di sampingku. "Aku tahu kamu marah. Tapi kenapa harus seperti ini? Kita bisa selesaikan baik-baik. Aku bisa bantu urus rumah itu. Asal kamu jangan usir orang tuaku begitu." Aku berhenti dan menatapnya lurus-lurus. "Bantu? Kamu bahkan tidak sanggup membela aku ketika ibumu mempermalukanku di depan orang. Kamu bahkan tidak membantah ketika mereka sebut aku perempuan egois, padahal kamu yang mengkhianati aku. Sekarang kamu bicara soal bantu." Aku khilaf, Jani. Suaranya bergetar, memelas, terlambat. Aku sudah bukan Anjani yang dulu. Dan kamu bukan lagi orang yang bisa kutangisi. Aku masuk ke mobil. Kutinggalkan dia berdiri sendiri di parkiran, dikelilingi bisikan-bisikan pengunjung sidang lain yang jelas-jelas mengamati kami sejak tadi. Aku tahu dia membenci perasaan itu. Diperhatikan, dibicarakan, dinilai. Tapi kali ini, biar dia yang merasakannya. Di dalam mobil, aku menatap keluar jendela. Awan sore menggantung berat, tapi ada semburat oranye yang indah. Hari mulai senja, tapi hatiku tak lagi kelam. Aku tahu jalan masih panjang, dan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Aku punya diriku sendiri, yang kini lebih kuat, lebih berani, dan tak bisa dipermainkan lagi. Pertempuran ini belum usai, tapi apapun yang terjadi setelah ini, aku akan hadapi dengan kepala tegak. Karena sekarang, aku Anjani yang baru. Karena sekarang, aku Anjani yang baru. Dan Anjani yang baru ini tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak tanpa melawan. Tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa cerita ini bukan hanya tentang rumah, bukan hanya soal harta, tapi tentang martabat, harga diri yang selama ini dikikis pelan-pelan oleh senyuman palsu, kata-kata manis penuh racun, dan kepercayaan yang dikhianati berulang kali. Malam itu, aku membuka semua folder digital yang dulu pernah kusimpan diam-diam. Rekaman suara Lastri menghasut Rendra untuk memindahkan sertifikat rumah atas nama Harjono. Screenshot pesan singkat dari Rendra ke Intan saat mereka merencanakan liburan berdua ke Bali, tepat seminggu setelah ulang tahun pernikahan kami. Bahkan aku menemukan bukti bahwa uang renovasi rumah, yang katanya berasal dari tabungan keluarga, ternyata diambil dari rekeningku sendiri. Aku menyusun semuanya dengan rapi, seolah sedang menyusun teka-teki besar. Tapi teka-teki ini bukan untuk main-main. Ini akan menjadi peluru jika mereka masih ingin melawan. 2 hari kemudian, muncul berita mengejutkan. Di grup WhatsApp kantor Rendra yang dulu pernah ku kenal, muncul kabar bahwa ia dipecat dari jabatannya. Ternyata, seseorang mengirimkan laporan anonim berisi bukti penyalahgunaan dana perusahaan. Wajah Rendra dan foto tangkapan layar pesan-pesan, mesumnya bersama Intan tersebar di antara rekan-rekannya. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkannya, tapi aku tidak menyangkal bahwa aku tersenyum saat membacanya. Apakah aku puas? Tidak sepenuhnya. Tapi itu peringatan, bahwa semua kesalahan akan selalu punya harga. Esoknya, pintu rumahku diketuk keras. Seorang kurir berdiri di depan pagar, mengirimkan sebuah map besar dengan cap pengacara keluarga Intan. Gugatan balik. Intan menuntut pencemaran nama baik. Aku membuka map itu dengan tenang. Di dalamnya, foto-foto,
tangkapan layar, dan surat tuntutan yang ditulis dengan bahasa sangat legalistik. Namun, konyol. Intan menuduhku menyebarkan aib dan merusak reputasinya sebagai konsultan citra wanita muda pengusaha. Aku tertawa, tidak lepas. Tapi pahit. Lalu aku telepon Bunita. Kita lawan, Bu. Tapi kali ini, kita main sedikit lebih dalam. Minggu berikutnya, aku bertemu seorang wartawan senior, teman lama ayahku yang sudah almarhum. Namanya Pak Rino. Ia kini bekerja sebagai redaktur di salah satu media berita nasional yang punya rubrik investigasi. Aku menceritakan semuanya, tapi tidak dengan niat balas dendam. Aku ingin orang-orang seperti Lastri, Harjono, Rendra, dan Intan tahu permainan busuk mereka bisa menjadi pelajaran untuk orang lain. Tentang bagaimana keluarga bisa menjadi penjara dan cinta bisa menjadi senjata beracun jika dimanfaatkan secara licik. Pak Rino setuju. Ia mengangkat kisahku sebagai bagian dari laporan mendalam berjudul Menantu yang Bangkit, Kisah Perempuan di Tengah Jerat Keluarga Toksik. 3 hari setelah artikel itu terbit, media sosial kembali meledak. Tapi kali ini, bukan aku yang jadi sasaran, melainkan mereka. Intan menonaktifkan akun Instagramnya. Harjono dan Lastri tiba-tiba keluar dari grup RT. Rendra, yang dulu suka pamer pencapaian rumah tangga di Facebook, menghapus semua unggahan foto keluarga. Bahkan berita lokal menyorot bagaimana rumah tangga bisa menjadi alat manipulasi ekonomi, dengan menyebut kasusku sebagai contoh utama. Tapi di balik semua itu, aku tahu badai besar sedang menunggu. Benar saja. Suatu malam saat aku sedang menyiram tanaman di teras, seseorang melempar batu ke arah pagar. Batu itu membentur keras, memantul, dan hampir mengenai kepalaku. Aku berlari ke pintu, melihat sekeliling, tapi jalan sudah kosong. Di batu itu terikat kertas bertuliskan huruf kapital, kasar, berhenti sebar fitnah, atau kau akan tahu rasanya kehilangan benar-benar. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak bodoh. Aku langsung menghubungi polisi, melaporkan ancaman, dan memasang CCTV tambahan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah, lampu redup, hanya suara detik jam yang terdengar. Tapi dalam keheningan, itu aku tidak merasa sendiri. Aku merasa kuat bahwa aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur, bahwa luka ini terlalu dalam untuk hanya ditutupi perban sementara. Esok paginya, aku kembali ke pengadilan untuk sidang lanjutan. Kali ini, aku membawa semua bukti baru yang sudah dirangkum rapi oleh Bunita, termasuk bukti percakapan Rendra dengan Intan saat membahas pemalsuan surat keterangan hibah. Rekaman suara Lastri yang memaksa anaknya mengaku bahwa rumah itu sumbangan sukarela dariku. Di depan hakim, suara Bunita tegas, lugas, dan dingin, seperti pedang. Yang mulia, kami tidak sedang mengusik keluarga. Kami sedang mengungkap sebuah rencana sistematis untuk menguasai properti atas nama keluarga dengan cara yang manipulatif dan licik. Ini bukan soal rumah. Ini soal keadilan untuk perempuan yang ditindas secara struktural di dalam rumahnya sendiri. Di seberang, Harjono gemetar. Lastri menunduk. Rendra menangis. Aku tak tahu apakah air mata itu tulus, atau hanya akting untuk terakhir kalinya. Tapi aku tak peduli. Hakim menutup sidang hari itu dengan pernyataan bahwa keputusan akhir akan diumumkan 2 minggu lagi. Tapi dari ekspresi semua orang di ruangan itu, aku tahu mereka sudah kalah. 2 minggu. Itu waktu yang lama dan pendek sekaligus. Tapi aku akan menunggu. Karena kali ini, aku tidak hanya menunggu keadilan dari orang lain. Aku sedang menyaksikan bagaimana diriku sendiri tumbuh menjadi perempuan yang tak bisa mereka patahkan. Aku sedang menyaksikan bagaimana diriku sendiri tumbuh menjadi perempuan yang tak bisa mereka patahkan. Dan mungkin itu yang paling mereka takuti. 2 minggu terasa seperti 2 tahun. Setiap malam menjelang hari putusan, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Bukan karena takut kalah, tapi karena aku tahu, apapun hasilnya, akan ada harga yang harus dibayar.
Hidup yang sudah porak-poranda ini tak akan kembali seperti semula. Tidak ada lagi Anjani yang tersenyum sopan di ruang makan mertua, menahan perih sambil menyajikan teh manis. Tidak ada lagi Anjani yang bisa menutup mata dan hati demi cinta yang tak utuh. Hari keputusan akhirnya tiba. Aku mengenakan setelan abu-abu yang sederhana, rambut disanggul rapi, dan wajah dipulas tipis. Di cermin, aku menatap bayanganku sendiri. Cukup lama, perempuan itu bukan lagi istri yang patuh. Ia adalah seorang pejuang. Di pengadilan, suasana tegang. Ruangan dipenuhi bisik-bisik. Di seberang, Lastri mengenakan kerudung hitam, wajahnya datar. Harjono duduk diam, menggenggam map penuh dokumen yang tampaknya tak lagi berguna. Dan Rendra, Rendra, terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kulihat. Mungkin karena tekanan, atau mungkin karena rasa malu yang akhirnya menamparnya. Hakim masuk. Semua berdiri, lalu duduk kembali. Dengan suara datar namun tegas, ia mulai membacakan putusan. Bahwa setelah menimbang seluruh bukti, keterangan saksi dan data finansial, maka pengadilan memutuskan bahwa rumah yang disengketakan bukan merupakan hibah melainkan properti pribadi milik Anjani sepenuhnya, bahwa tidak ada bukti kuat tentang niat ikhlas hibah sebagaimana diatur dalam hukum perdata, dan justru sebaliknya, terdapat indikasi kuat upaya pemindahan hak secara manipulatif. Hakim juga menambahkan bahwa upaya pencemaran nama baik melalui media sosial dan ancaman terhadap penggugat akan diselidiki lebih lanjut, termasuk upaya gugatan balik oleh Intan yang dianggap tidak memiliki dasar hukum kuat. Aku menahan napas, lalu semua seperti berhenti sejenak. Lastri langsung berdiri. Ini tidak adil, Yang Mulia. Rumah itu tempat kami tinggal selama 5 tahun. Dia tidak bisa begitu saja mengusir. Hakim mengetukkan palu. Saudari, ini sidang resmi. Anda tidak diperkenankan berkomentar tanpa izin. Keputusan sudah final. Rendra menunduk, wajahnya putih pasi. Seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis atas hidupnya sendiri. Aku tahu, dalam kepalanya kini, hanya ada satu kata. Selesai, selesai segalanya. Aku berdiri perlahan. Tak ada senyum, tak ada sorak. Hanya sepasang mata yang menatap ke arah mereka dengan tenang, dan mungkin sedikit iba. Tapi tidak ada lagi ruang untuk kembali. Beberapa wartawan sempat menghampiriku di luar, tapi aku memilih diam. Satu-satunya yang kubisikkan pada Bunita adalah, "Terima kasih, sudah bantu aku berdiri tegak lagi." Malam itu aku pulang ke rumahku. Kosong, tenang, tapi terasa penuh oleh ketegasan yang kutegakkan. Di ruang tamu, masih ada sisa-sisa kenangan. Karpet yang pernah kubeli bersama Rendra, rak buku tempat Lastri meletakkan bunga plastik favoritnya. Tapi semuanya kini berbeda. Semua telah dibersihkan dari beban. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Kupikir, itu hanya spam. Tapi entah kenapa aku mengangkatnya. "Jani, ini aku. Boleh bicara sebentar?" Suara itu tak asing. "Rendra," aku diam. "Aku tahu kamu menang. Dan memang kamu layak menang. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menyesal. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan kamu." Aku ingin menertawakan kalimat itu, tapi aku hanya menarik napas. "Kamu baru sadar sekarang? Setelah semuanya hancur? Setelah kamu seret aku ke lumpur dan berharap aku tidak akan bangkit?" Aku bodoh. Aku tahu. Aku ketakutan waktu itu. Tekanan dari ibu, dari ayah, dan aku merasa, "Kamu terlalu kuat. Aku takut aku akan selalu jadi bayanganmu." Kata-katanya menggantung. "Rendra," kataku pelan, "kamu tahu apa yang lebih buruk dari pria yang takut dengan kekuatan istrinya? Pria yang bersekongkol menjatuhkan istrinya hanya agar dia bisa merasa lebih tinggi." Aku menutup telepon, dan malam itu aku tidur tanpa mimpi buruk. Tapi keesokan harinya, drama baru datang lagi. Sebuah surat dari notaris menyatakan bahwa Harjono dan Lastri menuntut bagian dari harta Ganagini. Mereka mengklaim bahwa selama pernikahan, semua properti yang dibeli adalah bagian dari harta bersama, dan mereka menuntut kompensasi moral. Aku tersenyum tipis. Tidak ada akhir untuk keserakahan, tapi aku juga tahu, kali ini aku sudah lebih dari siap. Aku akan hadapi apapun yang datang.
Karena aku, Anjani, sudah tidak lagi bisa dipermainkan. Aku akan hadapi apapun yang datang. Karena aku, Anjani, sudah tidak lagi bisa dipermainkan. Surat tuntutan Ganagini dari Harjono dan Lastri kuletakkan di meja makan. Matahari pagi menerobos melalui jendela, menyinari setiap lembar kertas dengan sorotan tajam, seolah menertawakan betapa rendahnya manusia bisa jatuh hanya demi sepotong harta. Kali ini aku tidak panik, aku tidak menangis, aku tidak gemetar, aku hanya diam. Karena diamku bukan lagi kelemahan. Diamku adalah jeda sebelum badai yang kubalas sendiri. Aku duduk, menyeduh kopi, dan menelpon Bunita. Sampaikan pada mereka, kataku, bahwa aku tidak akan memberi 1 rupiah pun untuk orang yang menganggap diriku hanya sebagai celengan hidup. Bunita tertawa kecil. Kamu tahu, seharusnya aku takut dengan orang-orang seperti mereka. Tapi melihat kamu sekarang, aku justru kasihan pada mereka. Dan memang betul, tuntutan itu tidak berdasar. Rumah itu kubeli dari uangku, bahkan sebelum menikah. Tidak pernah ada akta hibah, tidak pernah ada kesepakatan pembagian harta secara resmi. Bunita mengurus semuanya. Pengadilan menolak gugatan itu mentah-mentah. Bahkan hakim sampai geleng-geleng kepala saat membaca alasan tuntutan kompensasi moral. Kompensasi moral atas kebusukan hati. Gumamku lirih saat meninggalkan ruang sidang. Waktu berjalan, perlahan tapi pasti. Setelah semua proses hukum selesai, hidup mulai merangkak ke depan lagi. Aku mulai kembali bekerja. Menjadi konsultan desain interior yang kini lebih selektif dalam memilih klien. Aku juga menjadi pembicara di beberapa forum perempuan, menceritakan pengalamanku sebagai istri yang bangkit dari jebakan keluarga manipulatif. Ceritaku viral, bukan karena aku ingin jadi selebritas, tapi karena ternyata ada begitu banyak Anjani lain di luar sana yang belum sempat bicara. Suatu hari, di sebuah seminar yang kuhadiri sebagai pembicara tamu, aku duduk sendirian di lobi hotel menunggu giliran tampil. Seorang pria mendekat, mengenakan jas sederhana, dengan senyum ramah. Anjani kan? Saya Bram. Saya mengikuti tulisan dan wawancara ibu tentang kasus keluarga. Luar biasa. Aku menatapnya. Ada ketulusan yang tak dibuat-buat dari sorot matanya. Kami berbincang ringan, lalu berat, lalu entah bagaimana. Pembicaraan itu mengalir begitu saja. Tak ada gombalan, tak ada basa-basi murahan. Hanya 2 orang, dewasa yang tahu luka masing-masing, tapi tak menggunakannya untuk menyakiti. Sejak saat itu, Bram menjadi teman, lalu sahabat, dan pelan-pelan, seseorang yang membuatku percaya lagi pada kasih tanpa jebakan. Ia tidak menjanjikan bulan, tidak mengajak berandai-andai, tapi hadir, konsisten, dan diam-diam menambal retak di hatiku dengan kehangatan yang tak pernah kupinta, tapi selalu kurasakan. Pada suatu sore, aku mengajak Bram masuk ke rumah. Rumah yang dulu jadi medan perang, tapi kini sudah kuubah. Warna, cat baru, taman kecil di belakang, dan 1 ruang khusus untukku melukis. Ya, aku mulai melukis lagi, menghidupkan ulang impian kecil yang dulu terkubur di bawah tumpukan tanggung jawab sebagai menantu sempurna. Bram berdiri di ruang tengah, memandangi dinding tempat foto keluarga Lastri dulu digantung. Kamu akan pasang foto baru di sini? Tanyanya. Aku tersenyum. Mungkin, tapi bukan foto keluarga. Aku ingin lukisan tentang wanita yang melepaskan rantai dari kakinya sendiri. Ia hanya mengangguk. Hari demi hari berlalu. Tak ada drama lagi. Rendra, kabar terakhir yang kudengar, ia pindah kota, tinggal sendiri, mencoba membangun usaha kecil yang entah berhasil atau tidak. Intan hilang dari media sosial. Konon katanya ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Lastri dan Harjono tidak pernah muncul lagi. Mungkin karena malu, atau mungkin karena mereka akhirnya sadar. Rencana jahat yang dibungkus kasih sayang akan selalu terbongkar pada akhirnya. Tapi aku tak menyimpan dendam. Luka sudah sembuh, bekasnya masih ada. Tapi kini, bekas itu adalah medali. Bukti bahwa aku pernah jatuh dan memilih berdiri tanpa tangan yang menarikku. Suatu malam, aku duduk di teras belakang,
Langit bersih. Angin lembut. Di depanku, Bram menuang 2 cangkir. "Teh, kamu tahu?" kataku pelan. "Dulu aku pernah takut rumah ini akan menjadi kuburanku. Tapi sekarang, rumah ini jadi saksi aku bangkit." Bram menatapku. "Dan kamu bukan hanya bangkit. Kamu jadi perempuan yang bahkan tak bisa dijatuhkan oleh apapun." Aku tersenyum, memandang ke langit, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berkata dalam hati, "Aku pulang. Bukan ke rumah yang mereka tinggalkan, tapi ke rumah yang aku rebut kembali. Rumah yang layak ku tinggali. Karena rumah ini adalah aku."